Pada saat video ini dibuat memang akan muncul pertandingan Indonesia U23 melawan negara Guinea U23. Dan banyak sekali berbagai macam meme yang bermunculan di media sosial mengingat Indonesia sangat takut ketika menghadapi Guinea. Hal itu semua terjadi karena fisik dari Guinea yang mempunyai fisik melebihi negara Indonesia. Tapi secara tidak langsung, hal ini juga bisa secara tidak langsung ya teman-teman menurunkan mental dari para pemain tim nasional Indonesia. Mengingat banyak sekali sebagai fans negara Indonesia yang membuat seolah-olah negara ataupun tim nasional Guinea U23 merupakan lawan terkuat yang tidak bisa ditaklukkan oleh negara Indonesia. Padahal ketika kita berbicara sepak bola, segala sesuatu itu mungkin terjadi. Karena permainan sepak bola adalah permainan tim ya teman-teman, bukan permainan individu. Jadi kemungkinan Indonesia menang tetap ada, cuman sangat disayangkan berbagai macam meme yang beredar di media sosial seakan-akan menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu ketika melawan Guinea. Itu sangat disayangkan ya teman-teman. Padahal sebagai fans kita wajib mendukung tim nasional Indonesia sebelum hasil akhir muncul. Tentu saja perbedaan pendapat pasti akan terjadi dari teman-teman satu sama lain. Lalu apakah teman-teman percaya Indonesia bisa menang melawan Guinea? Kalau saya pribadi sih, Indonesia mempunyai kesempatan menang yang jauh lebih tinggi daripada negara Guinea. Kenapa bisa begitu? Sebetulnya sudah saya bahas ya teman-teman di video saya sebelumnya. Ketika teman-teman stay tune pada channel ini, di video saya sebelumnya dengan thumbnail seperti ini saya menjelaskan Indonesia mempunyai kesempatan untuk menang karena Indonesia berhasil membuktikan ketika Indonesia melawan Australia dan Indonesia melawan Korea yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi daripada Guinea. Indonesia bisa mengalahkan dua negara tersebut. Jadi sangat mampu Indonesia juga bisa mengalahkan Guinea. Jadi buat teman-teman saya rasa tidak perlu pesimis ya teman-teman. Tetapi kesempatan kalah juga masih ada. Jadi apapun hasilnya nanti kita akan saling mendukung ya teman-teman. Tapi kemungkinan besar kita berharap agar kemenangan negara Indonesia bisa terjadi ketika melawan tim nasional Guinea. Hal ini menjadi hal yang menarik karena banyak orang mulai memperhatikan sepak bola negara Indonesia. Kenapa? Itu semua terjadi akibat pelatih tim nasional Indonesia yang mempunyai nama Sintayong yang telah melakukan perubahan besar bagi negara Indonesia, terutama di dalam bidang sepak bola Indonesia. Karena kalau kita berbicara mengenai target lolos 16 besar di Piala Asia 2023 telah tercapai. Target melawan Vietnam dan menang itu terpenuhi juga, bahkan target lolos di semifinal Piala Asia U23 itu terpenuhi teman-teman. Tapi sebetulnya targetnya bukan lolos semifinal, melainkan hanya masuk 8 besar saja. Itu target dari Erick Thohir, tetapi Sintayong berhasil membuktikan sampai ke 4 besar atau semifinal Piala Asia U23 di tahun 2024, sehingga ini menjadi suatu tanda Sintayong sangat serius terhadap sepak bola di negara Indonesia. Jadi kita sebagai fans wajib memberikan dukungan juga ya teman-teman. Dan pada akhirnya Sintayong membuka suara mengenai Indonesia melawan Guinea. Sintayong mengatakan situasi ini tidak bisa diperbaiki, artinya Indonesia memang harus kalah di Piala Asia U23 dan Indonesia akan berjuang di Olimpiade Paris ketika melawan Guinea terlebih dahulu sebelum masuk ke babak penyisihan grup ya teman-teman. Dan Sintayong juga menekankan bahwa Sintayong bukan Tuhan, jadi segala sesuatu bisa terjadi, bisa kalah dan bisa menang. Tapi mau tidak mau kita harus menjadi satu untuk melawan semua masalah ini dengan mental yang kuat. Dan kata-kata menjadi satu itu juga ditujukan kepada fans sepak bola di negara Indonesia. Karena segala sesuatu masih ada kesempatan. Tapi tentu saja segala sesuatu itu perlu dilakukan dengan bekerja keras. Di mana Sintayong selalu menganalisis video pertandingan Guinea. Dengan kata lain,
kesempatan menang semakin tinggi karena pelatih tim nasional Indonesia yang mempunyai nama Sintayong sangat serius ketika melawan Guinea U23 karena ini akan menjadi kesempatan emas karena sudah kurang lebih 68 tahun Indonesia tidak pernah berpartisipasi di Olimpiade Paris atau di Olimpiade teman-teman, cuma di tahun ini diadakan di Paris. Tentu saja besar harapan dari kita untuk tim nasional Indonesia. Bahkan Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang menangani tim nasional Indonesia secara khusus juga meminta doa kepada para fans agar bisa memberikan yang terbaik untuk negeri Indonesia. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kesempatan menang tim nasional Indonesia jauh lebih tinggi ya teman-teman. Tapi di satu sisi pada akhirnya Sintayong membuka suara mengenai Marcelino ketika melawan negara Irak. Sintayong mengatakan Marcelino menangis ketika kalah melawan Irak karena skornya tipis ya teman-teman, 2-1 dan penguasaan bola Indonesia unggul, cuman Indonesia harus kalah dan kita wajib menerimanya. Tapi pada akhirnya Sintayong juga mengatakan kepada publik pada saat ini Marcelino mempunyai sedikit masalah di bagian otot, tapi ia tetap bekerja keras ketika melawan Guinea U23. Dengan kata lain, meskipun pada sebelumnya Marcelino sempat dihina, kebanyakan dari masyarakat Indonesia yang turut menghina dan menyalahkan Marcelino, tetapi teman-teman perlu digarisbawahi juga bahwa Marcelino juga berusaha meskipun mempunyai masalah di otot dan itu menjadi suatu masalah besar bagi pemain sepak bola. Pada akhirnya supaya masalah ini tidak semakin mendalam, Sintayong meminta maaf atas sikap dari Marcelino di dalam permainan maupun setelah permainan. Karena setelah permainan selesai, Marcelino sempat mengatakan bahwa negara ini sangat lucu, seakan-akan itu menjadi suatu pertanda bahwa Marcelino sangat kesal terhadap tanggapan dari fans negara Indonesia, dan Sintayong meminta maaf atas segala sesuatu yang telah terjadi baik di lapangan maupun di luar lapangan, dan kita sebagai fans juga wajib mendukungnya teman-teman. Dan kita berharap apapun hasilnya nanti ketika melawan Guinea, entah menang entah kalah, kita wajib memberikan dukungan ya teman-teman, karena target selanjutnya masih ada Piala Dunia di tahun 2026 dan Indonesia besar kemungkinan akan masuk ke Piala Dunia 2026. Jadi mari kita sama-sama stay tune saja. Lalu apa harapan dari teman-teman untuk tim nasional Indonesia baik di tingkat senior maupun di umur 23 tahun ke bawah? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Sebelum lanjut menonton videonya, teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share ya teman-teman. Kalau bisa donasi juga kali ya. 그리고 마르셀리노가 했는 행동에 대해서는 나도 보고를 받았고, 마르셀리노가 좀 경솔했다. 그 부분에 있어서 내가 마르셀리노한테 좀 더 인성적으로 조언을 해줬어야 되는데 못해준 부분은 나 또한 잘못이 있기 때문에 그런 부분에 있어서는 우리 팬들이나 모든 분들한테 좀 죄송하게 생각하고 있고, 앞으로도 마르셀로나도 그런 부분에 있어서는 너무 경솔하게 행동을 안 했으면 좋겠다는 게 내 기본적인 생각이다. 우리는 팬들이 우리를 응원해주고 있고 국민들이 우리를 응원해주고 있기 때문에 우리가 이기까지 왔다고 나는 생각하고 있다.